Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada at-taubata wa harrama al-israr. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, kadhibul athar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sahwatul ahyar. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi sadatil abrar. Amma ba'd. Para hadirin dan pemirsa rahimakumullah, sebelum kajian kita mulai, marilah kita awali dengan bacaan Ummul Quran, suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat, diberikan sehat walafiat, rizki melimpah dan barokah, anak cucu solih dan solihah, kelak ketika kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Ala hadhin niyati wa ala kulli niyatin solihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk kajian Senin pagi kita kaji kitab Minahus Saniyah, kitab tasawuf yang membimbing hamba Allah untuk senantiasa membersihkan hati, membersihkan jiwa agar menjadi hamba-hamba Allah yang mulia dan dimuliakan oleh Allah dalam kehidupan, baik itu di dunia sampai di akhirat nanti. Kita awali dengan bab yang pertama. Awwalul wasiyati 'alaika ayyuhal akhu bil istiqomati fit taubati. Jadi kitab ini dikarang oleh Syekh Ibrahim Al-Matsbuli, seorang tokoh sufi pada zamannya. Beliau berwasiat, awalul wasiyati, wasiat pertama yang aku sampaikan alaika kepada kalian ayyuhal wahai saudaraku, bil istiqomati fit taubati, untuk senantiasa istiqomah di dalam taubat. At-taubatu fil lughati ar-ruju'u. Taubat ini dalam pengertian lughat ar-ruju' adalah kembali. Yuqalu taba ay roja'a. Taba ay maksudnya adalah roja'a. Itu secara arti bahasa. Wa fi syar'i, sedangkan dalam pengertian syara' taubat adalah ar-ruju'u, kembali. Amma kana madhmuman fi syar'i ila ma huwa mahmudun fi syar'i, kembali dari segala sesuatu yang tercela di dalam syara' kepada segala yang terpuji menurut syara'. Jadi menurut pengertian syariat, taubat adalah kembali dari segala yang tercela menurut syara' kepada segala yang terpuji menurut syara'. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ini
kasih sayang kepada hambanya sangat luar biasa, sangat besar, melebihi kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya. Sehingga peluang untuk menjadi hamba Allah yang baik, peluang untuk menjadi hamba Allah yang dekat kepadanya, ini dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan apabila ada hamba-hamba yang sudah terlanjur dia itu jauh dari Allah Ta'ala karena perbuatan-perbuatannya, bukan ditutup oleh Allah Ta'ala kesempatan untuk menjadi baik itu, akan tapi diberi kesempatan dengan istilahnya yang namanya taubat. Ya. Di sini dikatakan rujuk amma kana madmuman fi syar'i, kembali dari segala yang tercela menurut syarak. Karena manusia itu ada yang dalam kehidupan seharinya melakukan sesuatu yang tercela, ya. Apabila sudah terlanjur, maka diberi kesempatan oleh Allah untuk kembali ila ma huwa mahmudun fi syar'i, kepada sesuatu yang terpuji menurut syarak. Ya. Maka kalau menurut Imam Ghazali, taubat, ya, ini yang pertama ada taubatan nasuha. Firman Allah di dalam surat At-Tahrim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi, taubatlah kalian semua kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Dengan taubatnya dia berhenti dari segala perbuatan dosa-dosa yang telah dia lakukan. Itu namanya taubatan nasuha. Nah, orang-orang yang sudah taubat nasuha itu sebesar apapun dosanya itu dihapus oleh Allah SWT. Ya. Kalau dalam istilah kita itu barangkali ada, ya, ya bukan barangkali, kenyataan hidup sehari-hari. Ini ada orang yang ketika berbuat dosa kemudian tobat, ya. Kalau tobat nasuha itu ketika sudah tobat berhenti, sudah kapok gak ilok, ya. Nah, kalau kebanyakan hamba-hamba Allah ini istilahnya tomat, ya. Habis tobat terus kumat, tomat, tobat, kumat meneh, tobat, kumat meneh, ya. Bagaimana kata Imam Ghazali? Kalaupun tidak bisa mencapai tobat nasuha, tomat pun itu masih pilihan yang baik. Itu masih baik. Loh, ngitungnya gini Imam Ghazali itu. Kalau istilah kita itu tobat, kumat, tobat, misalkan. Pas wayai tobat kok dipanggil oleh Allah. Ketika dia menghadapi kematian, masih bendino tobat, kumat. Tobat loh, pas tobat dipanggil oleh Allah, berarti keadaan husnul khotimah. Dalam keadaan yang baik. Lalu misalnya
orang yang kondisinya seperti itu, tobat umat, tobat umat, tobat umat, waya umat, pas berbuat dosa dipanggil oleh Allah. Bagaimana kalau demikian? Maka kata beliau, ini adalah suatu yang baik. Loh, baiknya gimana? Wong itu pas berbuat dosa kok. Minimal, kata beliau, dosa yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah adalah dosa yang terakhir. Nah, ini kata Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Sehingga yang kumat sebelumnya karena setelah kumat tobat ini sudah terhapus oleh tobatnya. Nah, ini fadilah atau keutamaan daripada orang yang mau bertobat. Karena apa? Tobat itu kembali itu tadi ila ma huwa mahmudun. Kembali kepada hal-hal yang dipuji, dimuliakan oleh syara. Dia tidak berputus asa untuk kembali menjadi hamba Allah yang baik. Ya. Ada semangat untuk menjadi orang baik walaupun di tengah jalan ini masih ada kegagalan, tapi dia mencoba lagi dengan tobatnya. Kok gagal lagi? Mencoba lagi. Beda dengan orang yang sama sekali tidak mau bertobat. Babar pisan gak gelem obat, ya. Berbuat dosa dilingno, ya. Dosa awake wis tuwek wis tobat, ya. Awake wis kadung wis. Lakon tobat-tobat to. Nah, gak iso, jangan awake kadungno, wis kadunge ini wis babano wis. Nah, ini beda, ya. Malahan kadang sing ngandani di mungsuhi, ya, kaya apa-apa dhewe kon iki lah itu. Karena apa? Kalau dalam kitab Tamhil Ghafil ini disebutkan setan itu, iblis, ini sumpah-sumpah di hadapan Allah. Ketika habis dikutuk oleh Allah itu biizzatika wa jalalika, sampai menyebut keagungan dan kebesaran Allah. Ya Allah, demi keagungan dan kebesaranmu, kalau bahasa kita, saya tidak akan berhenti selalu mengajak hambamu, ya, kepada kesesatan, kepada keburukan, selama ruhnya masih menyatu dengan jasadnya, ya. Gusti kalau gak kati leren-leren ganggu anak Adam selagi ini nyawone gandeng awake, ya, saya bersumpah demi keagungan dan kebesaranmu, ya, tak ganggu terus pokoknya selagi ini saya urip. Nah, karena iblis setan bersumpah di hadapan Allah dengan sumpah yang demikian, maka Allah membalas sumpah tersebut biizzati wa jalali. Demi keagungan dan kebesaranku, iblis, lek kon sumpah ngono, saya akan membuka pintu ampunan saya, ya, selagi nyawa anak Adam ini masih menyatu dengan ruhnya, ya, selagi menyatu dengan tubuhnya. Jadi selagi ini nyawa ini anak Adam sih gandeng ruhi, gelem tobat, tak buka pintu ampunan saya. Senajan kok jak saumur-umur nglakoni dosa sampai mati, maka ampunan saya juga saya buka selagi dia masih hidup. Itu sumpah Allah kepada iblis, ya. Mentang-mentang, ya, kata ngejak kesasar semua anak Adam. Lah kita sebagai anak Adam ini, ya, selalu ini dalam intian iblis untuk diajak berbuat salah, berbuat sesat dan sebagainya. Ada peluang itu sangat besar karena godaannya tidak akan berhenti.
Akan tetapi Allah SWT untuk mengcounter ini semua, jika seorang hamba karena godaan iblis, setan, sengaja atau tidak, kecil atau besar, itu berbuat salah, pintu ampunan Allah SWT terbuka lebar. Sehingga Allah SWT memanggil kepada hamba-hambanya yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, kalau bisa kita tobat nasuha, kalau tidak tomat pun itu masih baik. Ya. Karena janji Allah, asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum. Jadi kalau kamu mau bertobat, ya, Tuhanmu yaitu Allah Ta'ala itu akan menghapus ayyukaffiru ankum, menghapus dari kalian semua sayyiatikum, dosa-dosa kalian. Jadi sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh hamba Allah, lek ditobati itu akan dihapus. Nah, ini dalam surat At-Tahrim ayat 8. Bahkan wa yudkhilakum jannat, kelak akan dimasukkan surga. Ya. Maka semangat untuk menjadi hamba Allah yang baik ini tidak boleh berhenti. Ya. Disebutkan di sini walaha bidayatun wa nihayah. Jadi tobat itu ada permulaan dan ada puncaknya. Ya. Fa bidayatuha at-taubatu minal kabair. Permulaan daripada tobat ini adalah tobat dari dosa-dosa besar. Jadi pelaku dosa-dosa besar ini tidak ditutup oleh Allah pintunya untuk kembali menjadi hamba Allah yang baik, menjadi hamba Allah yang mulia. Ya. Summa sawair, kemudian dari dosa-dosa kecil. Nah, nanti akan ada tahapan berikutnya. Yang jelas, siapapun hamba Allah, terutama orang-orang yang beriman, ini jangan sampai ada di dalam hatinya merasa dirinya hina. Ya mungkin boleh merasa hina karena berbuat dosa, akan tapi jangan putus asa untuk kembali menjadi hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Maka walaupun itu dosa besar, al-awwal minal kabair, dimulai dari dosa besar. Ya. Dosa besar apa bisa diampuni oleh Allah? Kalau mau taubat diampuni. Ya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin bab tobat itu ya. Ini sudah masyhur cerita ini. Akan tapi selalu ulang-ulang disampaikan agar kalau ada hamba-hamba Allah yang sudah terjerumus sangat dalam kepada dosa besar ini, kita tidak memvonis kadung rusak babano, enggak ya. Kalau dia mau bertobat harus kita terima, kita perlakukan dengan baik ya. Kisah ini kan sudah terkenal, ada seorang zaman dulu dari kalangan Bani Israel datang kepada ulamanya, pada rohibnya, beliau bilang, wahai rohib, saya ini sudah keterlaluan, dosa saya sudah sangat banyak, dosaku wis kadung akeh. Umpama saya ini mau ingin bertobat kepada Allah, apakah masih ada kesempatan? Apakah masih diterima? Dosa apa sih yang kamu lakukan ini kok? Katamu dosa besar kok jarimu gede apa ya? Saya ini sudah membunuh orang sejumlah 99. Loh, mateni wong ini 99 ya, gak main-main. Ya. Waduh, kaget ini rohibe. Wah kok wae menus koyo gak iso iki. Kadung kakean dosamu. Ya.
Nah, keinginan kembalinya ini karena jawabannya seperti itu ya menjadi hilang, akhirnya wah kalau gitu tak jangkep pisan sama tak patin pisan cek 100 ya. Menjadi podo-podo gak iso tobat masih isan wis ya. Kalau memang tidak bisa tobat, tidak bisa diperbaiki ya sama sekali mesisan zaman tak pateni, aku jangkep mateni wong 100 dibunuh itu wis. Wah, akhirnya masih ada keinginan untuk bagaimana semangat agar dari dunia yang hina ini ada peluang untuk menjadi hamba Allah yang dimuliakan. Datang lagi kepada seorang rahib, pada seorang ulama. Akhirnya diceritakan, dosa saya seperti ini, sudah bunuh 90 orang, bahkan ada seorang kiai sing saiki tak pateni cek jangkep 100. Apakah masih ada peluang terbuka untuk saya bertobat diterima oleh Allah? Bisa, kata rahib ini. Iso. Masih sak pira dosamu, nek kon gelem tobat, Allah akan menghapus. Yaitu tadi, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayiatikum. Kalau kamu tobat, ya asa rabbukum ayyukaffiru, Tuhanmu akan menghapus darimu sayiatikum, dosa-dosamu. Terus kadung wakil saya. Bisa. Lalu terus caranya gimana? Saya harus mulai tobat ini. Ya. Kon manggen di kampung di sungguh sekarang ini. Omaku di kampung kono saya. Oh, lah jane di gunung gini wong gak gena-gena ya. Kan kadang ngono ya. Kampunge opo, kampung opo terkenal kampunge copet, kampunge begal. Nah. Lah manggone di kampung kono. Waduh lah mesti ae kon manggon kono ya. Melok-melok kelakuane wong kono. Saiki ngene ae. Di daerah kono itu kampungnya wong soleh, kampungnya wong apik. Kon pindah rono, ya. Kumpul kono belajar perbuatan apik teko di kono. Wis pokoke apa sing dilakoni wong di kono tiruan. Wis kang angel wis. Ya kampungmu koyo ngono ya kon bendina dijak ngono. Oh ngoten nah saya. Ya wis. Ora ngoten kula berangkat mriko nggih. Iya wis, aja tunda, pokok saiki kon budal rono, mulai saiki engko melo apa sing dilakoni wong kono, ning kono nggone wong saleh. Kan gitu, singkat ceritanya kan gitu. Akhirnya dengan tekad untuk menjadi orang baik, wis aku engko bangun kamu ngono melo. Belum sampai di tempat tujuan, di tengah perjalanan orang ini meninggal. Mati. Ketika mati, ada malaikat rahmat datang mau dibawa. Ada malaikat azab datang mau direbutan. Lho iki tak gowone ae jare malaikat rahmat. Soale wong iki wis kate nang kono to tobat. Wis kate dadi apik. Lu gak iso. Iki dosane sakmono kae. Gurung sempat nglakoni apik. Isih kate rono mati di tengah jalan. Akhirnya dua malaikat ini menghadap kepada Allah. Ya Allah, si fulan seperti ini. Bagaimana ini keputusannya? Akhirnya wis ngene ae. Ukuran jarak dari rumah orang tersebut ke tempat yang akan dituju. Kok luwih cedhek endi ya wong iku delokno kono. Ya. Setelah diukur ternyata luwih cedhek nang ngene wong saleh iku. Akhirnya keputusannya orang ini dimasukkan golongannya wong saleh, diambil oleh malaikat rahmat. Nah, ini merupakan satu kisah
bagaimana Allah Subhanahu wa taala ini sangat sayang kepada hambanya dengan semangat yang masih ada dalam dirinya untuk menjadi orang baik walaupun masa lalunya ini perbuatan dosanya al-kabair, dosa besarnya ini menumpuk. Nah, jadi awalu tobat itu minal kabair. Lek duwe dosa-dosa gedhe ya iku ditobati dhisik. Ya. Ojo aduh wis kadung. Jangan sampai seperti itu. Dari kisah ini bisa ambil itu hadisnya sahih itu. Paling gampang golekin di Riyadhus Shalihin, golek di Bukhari Muslim keruwetan. Ya. Riyadhus Shalihin bab tobat. Nah, makanya sekali lagi ar-rujuk tobat ini adalah kembali dari hal-hal yang buruk kepada yang baik. Move on lek jare wong saiki. Ketika kita sudah terjerumus terlalu dalam kepada dosa besar, ada kesempatan move on, bisa dimulai ngono. Orang ini tadi loh baru kate mulai. Gurung berbuat apik tapi sudah melangkah. Itu diampuni oleh Allah. Ya. Maka nanti ada as-saghair, tahapan berikutnya. Karena tobat ini salah satu fungsinya adalah menghapus dosa. Wong gak duwe dosa lho, umpama kaya nabi, kok tobat ae. Lah ini nanti ada fungsi-fungsi yang lain daripada tobat. Cuma untuk kajian awal ini kita mengacu pada surat At-Tahrim ayat 8 yang pada intinya ketika orang itu bertobat asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Tuhanmu pasti akan menghapus dosa-dosamu walaupun itu dosa besar. Maka dari itu kita semua tentu punya dosa yang kadang ini membuat down daripada pemikiran kita dan ini pengaruh daripada setan. Maka harus kita move on kembali bahwasanya kesempatan untuk menjadi hamba Allah yang mulia, kesempatan untuk menjadi hamba Allah yang dimuliakan ini terbuka lebar. Bahkan ketika orang itu sudah terjerumus dalam dosa-dosa yang besar. Jangan putus asa, jangan putus asa. Selalu ada saat untuk memulai kalau kita mau. Nah itulah untuk kajian awal kita tentang kitab Minahus Saniyah ini, bahwasanya kita sebagai hamba Allah, wasiat daripada Syekh Ibrahim Al-Madbuli bil istiqomati fit taubah, untuk senantiasa istiqomah di dalam taubat walaupun model itu si tobat kumat. Pas kumat ojo putus asa tobat meneh. Pas kumat ojo putus asa tobat meneh. Karena itu tadi ketika orang itu mau bertobat masuk kumat, kok pas mati kumat, itu yang dibawa kepada Allah kata Imam Ghazali tinggal dosa yang terakhir. Sing sadurunge iku wis ditobati, lain dengan yang wis ndodro gak kena kandani dosane numpuk. Masuk titik sudah dadi akeh ya. Jadi tidak ada dosa besar kalau ditobati. Seperti orang itu tadi. Tidak ada dosa sedikit kalau itu terus menerus. Ya. Walah ngene kok gak apa-apa, walah ngene kok gak apa-apa. Nah, ini yang bahaya. Nah, mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya sehingga kita benar-benar bersama-sama nanti menjadi hamba Allah yang mulia di sisi Allah SWT. Al-Fatihah. Alhamdulillah.